Jadi ba'a membawa orang tua mati, ya kan, infakkan sabalun nawa mati. Nan terinfak ke jalan Allah itu baik sarananya anak yatim, fakir miskin, masjid, rumah tahfiz, gedung MDA, itu sudah tabawa orang tua mati kalau lalaki ke sini. Ya kan? Tapi yang kita simpan-simpan di bank tuh dan tahu orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggut lah putih serupa perak, tandonyo buya Allah tuo, amal salih kita apa banyak, boleh nanti masuk surga. Pilih COVID 9 balik, kabarnya dari kota Yuhan, mabuklah orang sedunia. Taruhlah kita beramal saleh, berserah diri kita kepada Tuhan, kinilah hilang virus corona. Amin. Lai sehat ibu-ibu bapak. Tapi nanti mati jo. Barana kesehat awak, nanti mati. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Kita ucapkan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kepada pemilik alam semesta ini. Ada disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada disebut Allah Azza wa Jalla, ada disebut Allah Jalla Jalla. Mudah-mudahan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang seperti itu ringan kita ucapkan, semoga berat dalam timbangan pahala. Amin. Ya. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, iku ambo diagia karajo menyampaikan pesan dari jemaah. Kami butuh dana untuk membangun Fafing blok rumah imam masjid, ya kan? Jadi artinya kaji awak sore gini mencari piti. Beda. Maka kita ambil judulnya kaum muslimin di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Paripurna Al-Jamiah Jalan Ayani Pekanbaru. Betul ya? Yang dihormati Bapak Pengurus Masjid, tetangga yang hadir pada sore hari ini. Yang dihormati Nini Mama Urek Tunggang Pucuk dan Bule di Nagari, nan baure cakap ke tanah jauh taunjang ke pitalo panuh la bumi di rumputnya, nan badahat cupak jo gantang barantiang bari balabe badaun rimbun jo ade babuah katonan bana. Semoga seluruh niniak mama yang mengatur kehidupan anak kemenakan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Juga kita mendoakan alim ulama cadir pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk baca min kitab tagak nyorintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata, aye janiah tapian suci minuman anak di nagari. Juga saya tidak lupa Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan, tinggal di rumah gadang sejangkor gadiang nan salanja kudo balari sakue kuaran tabang sapake budak manangi. Tiangnya panjang si rajo lelo, tu yang pendek si rajo bonsu, pasak ketek peminggan labir,
pasak gadang turang manurang lantai timbago aso-aso palupuh kawe dirantang. Banduanyo tupai bagalui dampa-dampa labah mengirap konjongnya rambut membacu. Antiang-antiang dilangkap buruang jambu-jambu di sap kumbang. Kato buruang pidato bungo, kato kumbang pidato buah. Jiko bajalan kailaman alaman cara nobasa batu tapaan kanso balari. Nan bacibut si batong tungga pananjua si talang kunyang. Anak janjang jilikuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Si tindih tupai bagalui bandua saleh kuciang malako. Kalau ambo kaji taruh tidak sudah sampai pagi. Allah sampai sinan. Kemudian bondo kandung ko orang nan arif bijaksano. Kaundong-undong ke Madinah ke payung panji ke Sarugo. Panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sapi tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai bundo batinggang satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Dek pandai bundo batana di tanah bareh padi sepului tabun Aceh. Di kakak jujuang jari di indang-indang barantah ditampi mangko badada. Masih di ambun tengah malam, lambok di paneh tengah hari. Bakayu kelupak pisang masak nasi jogulenyo sagantang bare di tanah kanyang laurang seminangnya. Kok tak coba jo raso gulai ampe musim taraso jo lamanya. Tamakan jo raso nasi 3 tahun kanyang parui di buenya. Itulah hebatnya bundo kandung. Jadi cara-caraan yang dapat. Bengkon tak makan lama muncul apa tu? Nyo pandai membuat. Ida ada santan untuk mengulai nyo tukar jo dama. Alat tak kicua siapa? Nang gulai itu tak lama. Lain tahu dama. Orang kini menyebut kemiri. Ya, itu hebatnya ibu-ibu. Kaum muslimin tak tawali di nyo gulo maha nyo agi sesari manis ala tak kicua. Itu hebatnya bundo kandung. Lai sehat saya ibu. Lai lakinya. Kemudian yang kami sayangi anak kami generasi muda. Paripaga di dalam kampung Pemaga Koto Janagari Pembaki Batang Tarandam Papui Maludikan yang penjawe Kato Tengah Medan penyambut tamu tengah rumah. Ketika kalian kalayana kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lampih ke langit 7 tingkek tiba di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih cinta balagu kandak boleh kasadonyo kalian salamai hidup ke dunia ko. Guno cubadang kami ladangkan nak kaganti baladang lado gunonyo anak kami gadangkan kapangganti ayah ko tuo. Cuy ibu ulang balik saja dari mulai tadi. Dari sana, nah, mendengar lah. Ibu-ibu datangkan untuk mendengar. Nang baca maham, ambo. Doa nambo sehat walafiat ya bu. Amin ya rabbal alamin. Apa bunyinya surat Al-Baqarah ayat 245? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Apa yang menarik dalam ayat ini, Pak? Kalau kita keluarkan uang untuk pembangunan sarana dan prasarana kelengkapan masjid, itu Allah menyebut beliau meminjam kawan. Apa bedanya pinjaman dengan dikasih? Kalau dikasih sesuatu nalah diagian ke orang lain, tangga hak orang nan magian.
Ndak berhak orang memaki lah pindah tangan. Jadi kalau sesuatu diminta balik, masa ambo kete dulu orang minta balik lidahnya taulu aja. Tapi kalau pinjaman itu harus dibayar. Sekarang kalau kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk keperluan masjid, Allah menyebut meminjam kepada kita. Kalau Allah meminjam, lain kanyobayin lipat ganda bayarannya Pak. Kalau Allah melipat gandokan bayaran kawa itu tidak riba. Tapi kalau awak sama awak melipat gandokan utang itu riba. Ini hebatnya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kok ingin meminjamkan sesuatu, pinjamlah ke Allah. Balasannya melipat gando, pindah riba. Tapi kalau dipinjaman ke orang, nyobaleh dari lebih dari utang tadi di salangan 10 juta nyobaye sawaleh itu riba. Anak rajo mati tabanam di salang 5 pulang anak salah, ya kan? Nah, jadi kalau kita keluarkan dana masing-masing, berapa kita yang suka untuk menyumbang fasting block untuk pembangunan rumah imam ini, itu Allah meminjam ke Pak Jo itu pasti dibayar berlipat ganda. Lipat gandanya berapa? Kita lihat yang paling kecil dulu. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang berbuat kebajikan, itu 10 balasannya dari Allah. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau orang datang berbuat kejelekan atau keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seperti yang dilakukannya. Ceritanya begini, kalau satu kita berbuat kejahatan, dosanya hanya satu. Kalau 10 berbuat kejahatan, baru dosanya 10. Tapi kalau kebaikan kita lakukan, paling kecil balasannya 10. Nah sekarang begini, misalnya kita sudah berniat berbuat baik, tapi tidak jadi karena uang yang telah kita sediakan untuk masjid itu ada musibah yang datang, pitih itu setinggalai. Ya Allah, sebenarnya engkau telah tahu uang ini untuk saya infakkan ke masjid, tapi saya dapat musibah, dah ada lain engkau diambil ya Allah dan lain. Ambo pakai pitih go balik, ambo tunda bainfak ke musajid dulu. Akan tak jadi itu. Tapi niat bapak tadi dituliskan 1 pahala. Begitu pengasihnya Allah. Kalau kita berniat buruk, lah dibolehkan pikiran kamambale dandam ke orang. Tapi ada jo di dalam hati ingin bayo jo kawan. Kawan, yo. Ambo disakiti dek siano. Padi bana Rasul. Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak bake. Jo betadin nyo sehat jo. Tapi ko luko di lidah sari ubenya. Mandanyui kau pun manggaga kerakayati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Ambo kamambale ke orang namanya menyakiti ambo kau. Bapak dapat kawan. Rupo kawan tadi sawana kawan. Oh kawan jangan sabar sen. Tak perlu kita membalik. Tak adonan salah sejo dandam. Allah akan menolong kita kalau kita sabar. Itu nan kawan kak yang disebut sahabat. Tapi kalau ada awak mengadu ke orang cuci itu atuyut, dah lalu datang diawik didarek tanjakan itu, aso hilang gua tak bilang, diambil rotan bakabe, diambil kerajaan rumpui, iko na jantan saja kete bapantang babalik suri, pulangan habis lalu tahu tajwa balian sakit hati, atau tukang sate kawan, megan mangi.
Mengipin. Itu kemampuan menawar ke dalam ngarai itu ndak kawan. Jadi kawan itu bisa menenangkan suasana. Ndak jadi dilakukan dong. Niat apa berbuat buruk tadi ndak jadi dosa dong Pak. Karena ndak kesampaian. Apa itu Allah sayangnya kepada kita? Benarkah demikian? Aku ada cerita. Ndak apa cerita ni kok. Khalifah yang keempat siapa Bu? Lah salamu kau mengaji ndak tahu. Siapa Khalifah Rasulullah yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Nya minantu Nabi sekaligus adik Nabi loh, sepupu je Nabi. Sebelum turun surah An-Nisa mengatur pernikahan, boleh adik sepupu diambil ke minantu. Kalau gini tak boleh lagi. Sudah dilarang oleh surat An-Nisa. Ali ini menantu Nabi, tapi takdir Allah untuknya miskin. Kalau bahasa di kampung Ambo bansai. Bansai itu bahasa Indonesianya miskin. Ada orang yang ingin juga bahasa Indonesia, orang tua saya bangsat. Itu lain berarti. Itu lain berarti. Semua orang beli sepatu di Jakarta. Bagaimana Pak? Kecil orang toko sepatu kok. Pas yang satu ke lapangan. Nah kecilnya bahasa Indonesia. Ke lapangan mana Pak? Yang satu pas, yang satu ke lapangan. Sebenarnya bahasa Indonesianya longgar, yang satu lagi longgar ini tidak pas. Ini ada menantu Nabi kaya, namanya Utsman bin Affan, juga merangkap sahabat. Kenapa ada menantu Nabi yang kaya, ada yang miskin? Itu untuk jadi contoh dah. Contohnya Ustaz, kok dapat menantu miskin bantunya kalau lihat doa. Sebab awak kemarah barik kagantang jatuhnya nang kabuli anak cucu awak. Ya. Tapi kebanyakan orang awak nan kurang rasa agamanya. Kalau menantu kayo sayang basabui galanya sultan peliti. Kalau nambah setan dibeli. Jadi kita tirulah Rasulullah. Suatu kali miskin dapat lo cobaan celai. Apa itu? Istri sakit keras. Mukanya telah pucat. Dia tidak bersemangat lagi. Makan tidak ada. Ditanyalah oleh Ali, Fatimah, apa rasanya yang akan enak engkau makan? Rasanya agar kerongkongan saya ini bisa dialiri oleh sesuatu yang saya inginkan. Saya mohon kepada Kakanda, carilah suatu buah, yaitunya buah kurma muda. Rasanya ingin saya makan itu. Pergi Ali ke pasar. Sabali di pasar seorang orang menjual kurma muda. Aragonya ndak boleh kalau ditawar. Satu butir itu 1 rial. Maka diperiksalah dompet. Ternyata ndak ada uang di dalam. Nanado keratuna mo saja. Apulang Ali ko. Lain dapat buah kurma muda tu dah. Lahi tapi pitih pembagian ndak ada. Adinda ada ndak punya pitih. Ndak ada aja. Tapi saya kangen kali je. Ajualah kain ini. Dijuallah kain bekas ke pasar Loak. Dibeli orang hanya 1 rial pula. Sudah dapat kurma muda itu Ali pulang.
100 meter lah ketibo di rumah, ada orang gaib tasungku di jalan, angoknya sasaknya batu darah. Nah, tolong apa nak? Banyak orang yang lalu lalang ke siko saja tadi, tapi tak ada nambilmu menolong apa. Mungkin darah nak keluar dari paru apa kau busuk, jajuk orang. Ali ini karena orang taat dididik oleh Rasulullah, nyotolong orang gaib. Nyuapui nyobarasihan segala darah yang berlepotan tadi. Sakit apa pak? Ambo sakit paru-paru nak. Laya doa pak barupe, jual ke barupe. Buah masak tagantung tinggi ke di jambu tangan tak sampai ke di juluk pengalan patah. Nah do piti untuk pergi ke dokter dona. Lagi makan apa? Kola 10 hari nak makan nak lah tambah lama badan. Anak kelama apa? Buah kurma mudona. Lagi ada lagi? Lagi hanya 1 butir. Ya kan? Saya yakin jamaah yang datang ini tak ada yang semiskin itu. Beko keluar infak pembeli paving blok tadi. Kalau tidak nyokrati adalah nanti cewek. Apa caranya? Ali ini memang orang taat, dipotongnya, dikasihkan sepotong kepada orang tua tadi. Orang tua tadi mau memakan, dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Itu ndak doa Nabi itu. Itu ambo saya menambah teman. Kan? Eko salah. Ndak keluar darah dek batu orang tadi lain. Seketika badannya Rasul. Bapak, terima kasih Yona. Beransur sehat apa nyogia di Allah. Lihat kalau dapat berjalan, insyaallah di rumah apa saja pensiun nambonya usia di bini ambo. Yo perusi cilako na bini. Kutiko karajo sesayang ke lakinya. Lah pensiun laki di usia ku ayam mang dak talu kalau orang ke lain. Apa ada nak mengalami nasib oleh itu? Pak, ambo pulang loyo pak, istri ambo sakit lo di rumah kata wali pulang anak. Kalau anda berkenan supaya tulang apa semakin tago, tinggalan sekare itu deh. Kalau awak alima mati salah kayak kau bini dan sakit di rumah, ikonya nantaraga. Tapi Ali ini luar biasa imannya. Pantas Nabi mengatakan, kalau adalah Rasul setelah saya, pasti Ali ini yang diangkat oleh Allah menggantikan saya. Tapi Rasul tidak ada sesudah saya lagi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu, dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya nabi, jangan kita percaya. Nyagian sekarang itu deh pak. Sudahnya makan orang kaya itu taluk dia nyolari pak, nyocigin selari. Itu bahasa zaman. Ada orang PKDP. Ali mendoa sambil tagak, ya Allah, istri saya sakit keras tapi dia lebih muda. Orang tua tadi sakit parah tapi dia telah tua. Rasanya pantas saya berikan kepada orang tua tadi. Tapi apa yang akan saya bilang di rumah nanti? Ya Allah, bantulah saya. Ya kan?
Kok dapet bini becinale di bibi mantir kemuncuannya peluru rambut lah jale kain le nang juga kelera tidak ada nang mau pulang. Ternyata istri Ali itu anak Rasulullah. Gontai selalangkah Ali pulang, tidak bersemangat. Tapi lah kampi tiba di muka rumah, timbul semangatnya balik. Sebab itu istrinya tadilah pakai jilbab panjang, nyo tersenyum manis, bibirnya sirah, kemudian kaki jo tangannya lah pakai hembody harum, badaknya badak Avon, parfumnya kasturi. Ya Allah, inyo lah main bawa dulu bang, capek lah pulang bang, ambo bangga punya suami serupa bang. Awak miskin bini sakit, tapi abang lulus di uji Allah. Bang, orang gaya tadi kan lari dah ke abang. Iyo, kamanya dia nyok ke rumah awak kau bang. Mana mantan ube untuk ambo. Baik tu ube ambo makan sehat, penyakit ambo ditakdirkan Allah. Bang, orang gaya itu bapasan kadinda tadi. Anaknya pasankan ada bungkusan di atas meja. Babungku hijau sapu tangan. Apa isinya dia? Nak ambo cali ada bang. Bang kau nak cali? Sabok katanya untuk abang, tak untuk ambo. Abang lokal jujur bininya tu pak. Kok bini apa? Lanyau kakek sejak tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, nyoca lihat di Ali kata 10 buah korma muda. Di bawah korma muda itu ada suri. Ali, ada lagi balasan dunia untukmu sebelum balasan akhirat. 100 meter dari sini di bawah pohon ada kuda ditambatkan. Kuda itu kuda betina yang bagus. Kalau kamu ingin beternak kuda berkembang biak, disuruh oleh Allah seindah-indahnya kuda itu beranak sekali setahun. Tapi kalau engkau tidak suka beternak kuda, jual kuda itu. Kalau engkau tawarkan 1000 dinar, akan dibeli orang 10.000 dinar. Kalau engkau tawarkan 10.000 dinar, akan dibeli orang 100.000 dinar. Tidak murah dia ke orang pak. 10 kali lipat ditawarkan 1000, dibeli orang 10.000. Rupanya Ali ini juga tidak tamak, ya kan? Berapa? Dia tawarkan saja kuda itu 1000 dinar, dibeli orang 10.000 dinar. Bapak-bapak, batanyolah Ali ke Rasulullah. Sia orang gaib nambah tuak darah tu ya Rasulullah. Itu malaikat yang menyamar. Nan batu darah tu inyo, nan mantan obe ke rumah untuk bini engkau inyo, nan malataan korma jo sore menceritakan kudo tu inyo, nan membeli kudo tu ke engkau balik inyo jo. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, para jemaah, kalau ada orang minta-minta mungkin malaikat lagi ada. Kini biarlah untuk mensaji saya. Bahayalah kota. Alah, jangan pura-pura lalu kota tu lalu. Iya kan? Isi. Dia tak dengar ibu tu. Ibu ada lalu kota di muka awak. Jangan. Ini besar pahalanya. Ya kan? Siapa itu imam? Yang mengamandokan kita salat. Ini ibu-ibu dan bapak, untuk membangun rumah tempat tinggalnya ini uang. Itu yang saya ceritakan sebentar ini, itu balasan yang 10 kali lipat. Bukan pahala itu, Bu, belum pahala. Iya kan? Penggantian di dunia. Ada yang lebih besar dari itu, ada.
Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, sama dengan orang menaburkan biji ke tanah, ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100. Coba Bapak cari di dunia ini bunga bank yang 700%. Dan apa? Allah yang membalas itu seperti itu. Atau lebih besar dari tadi. Ya kan? 700 kali lipat. Itu ayat Allah, kita harus percaya. Kalau enggak percaya, kita keluar dari Islam. Ya kan? Jadi balasan itu lebih besar, 600 kali lipat, 700 kali lipat dari yang tadi jauh besar. Ada yang lebih besar dari itu lagi, tidak berhingga. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, dibalas dilipat gandakan oleh Allah pinjaman yang diberikan kepada jalan Allah tadi dengan imbalan yang tidak terkira balasannya. Jauhnya bantaro wampirnya indah badakean, tidak bisa diberi angka. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yukridu tadi meminjamkan, akar katanya qarada yaqridu. Qarada, man zallazi yuqridu wallahu yabsutu wallahu yaqbidu wa yaqsud. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan. Dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Amuah ndak amuah awak baifak bapak arato tu kababali ke Allah sadonya. Mana rancak membawa rato mati pada tinggal di dunia? Kalau ada ibu berdeposito bermiliar, kabun sawit 200 hektar, iya kan? Tarana bajutai kue, tapi alun nado nan diinfakkan untuk akhirat, itu ndak arat ke awak. Kalau awak mati dalam keadaan serupa itu, balangkang sambalan kue, awak jangkang orang nan tinggal nan kue. Iya. Aku dapet nan ditinggal tu bini awak tu mudo, jauh mudonya dari awak. Lah sampai idahnya nyo nikah jo pacar lamonyo. Nyo bawa ke rumah awak, arat awak nyo kamehi sanonya. Awak itu sedalam kubur. Jadi ba'a membawa rato mati, ya kan, infakkan sabalun awak mati. Nan terinfak ke jalan Allah itu baik sarananya anak yatim, fakir miskin, masjid, rumah tahfiz, gedung MDA, itu sudah tabawa rato mati kalau lelaki ke sini. Ya, tapi yang kita simpan di bank tu belum tahu rato apa. Ameh nan batai, cincin nan babongkah di dalam lemari basi, alun tahu atau ada. Lebih-lebih kalau lupa pula kita berwasiat, itu banyak sekali. Bacakah anak sudah itu? Ya Allah ya Tuhan, berbahaya sekali. Dan di akhirat nanti emas itu akan dikalungkan di leher menjadi api. Atau mengkonamnya kita mengeluarkan harta itu membersihkan yang tinggal. Allah menyuruh hendak sadonya dah bu, wa mimma itu apa? Sebahagia. Kalau sadonya lebih-lebih ibu-ibu nambah usia 45 itu kebaminantu kan nanti, ya kan? Persiapan anak kuliah, anak wisuda. Kalau mbak tak boleh. Umur lah 71, alun nambah pensiun dulu lah selesai kebaminantu sadonya. Ya kan? Cucu lah sabah
Samalik nan tak ada cik zanyo bini. Waktunya lah meninggal. Ya kan? Nah, kalau ada ibu yang ingin lebih besar memberikan infak sedekah dari yang dimasukkan ke ketidiang tadi, turut sepanitia. Kalau ada nomor rekening masjid paripurna Jami' ini, masukkan ke dalam rekening itu. Kalau tidak ingin awak sedekah diketahui orang, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan dia tahu masuk aja ke rekening. Itu Allah akan mengetahui semua. Lain sebagai apa? Kalau lah sebagai sanang hati ambo namanya nyampe. Ibu, ku ada ambo salah saja mengecek tadi, maafkan ambo. Sudah ambo kematian bini, ambo ibu sumpah itu. Lain lagi maaf ambo tua. Ibu-ibu nak ada salah, apa-apa nak ada salah. Semuanya orang-orang baik. Tinggal di masjid Jami'. Jami' itu apa? Bersatu. Orang bersatu ini semuanya akan selesai dikerjakan. Semoga Allah memberikan rezeki terbaik kepada kita, agar diberkahinya kita bagi kembali untuk jalan Allah. Salah ke manusia, ambo minta ampun. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke Allah, minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo pabantun je Di ma jalan letaknya kagugut, dake simpang padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya jania. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh ibu-ibu jo apa-apa, jo hati nan suci, jo muko nan jania. Apa kira lalai. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi